warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast kami. Kita akan membicarakan mengenai hubungan PGRI dengan organisasi serikat pekerja. Di depan saya sudah ada Mbak Omsa dan Mbak Isnani. Mbak Omsa dan Mbak Isnani, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk memulai podcast kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa disebutkan dalam ADART PGRI pada pasal 3 bahwa jati diri PGRI adalah sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Menurut Mbak Omsa, bagaimana PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan tersebut? Sesuai dengan yang saya baca, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. PGRI telah melaksanakan prinsip-prinsip trade union atau serikat pekerja secara sederhana sejak tahun 1945 sampai tahun setelah Kongres PGRI tahun 1973. Pada tahun 1990, PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja sebagai organisasi serikat pekerja dengan SK Menaker nomor 197 Men 1990 tanggal 5 April. Pada Kongres PGRI 18 di Bandung tahun 1998 diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagakerjaan. Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya. Seperti itu. Lalu bagaimana perjuangan dari organisasi PGRI itu sendiri sebagai serikat pekerja? Itu kan sebelum proklamasi kemerdekaan, gerak buruh muncul bersamaan dengan munculnya partai-partai politik di Indonesia. Pada saat itu, gerakan buruh mengutamakan perjuangannya di bidang politik. Hampir semua organisasi buruh berafiliasi dengan partai politik tertentu. Organisasi buruh waktu itu bersatu karena didorong oleh perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, sejak kondisi tahun 1990, belum memungkinkan PGRI untuk berjuang sesuai dengan cara-cara serikat pekerja. Namun, pada era reformasi sekarang, PGRI dapat berjuang sesuai dengan dasar pola dan mekanisme serikat pekerja. Lalu bagaimana cara PGRI untuk membangun hubungan dengan anggota serikat pekerja yang kuat dalam era reformasi sekarang? PGRI membangun serikat pekerja yang kuat sejak tahun 2000. PGRI telah menjadi salah satu anggota Kongres Serikat Pekerja Indonesia atau disingkat dengan KSPI, yang merupakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan pada saat ini KSPI merupakan gabungan dari 11 federasi Serikat Pekerja Indonesia yang beranggotakan sekitar 400 organisasi. Pada saat ini dalam forum internasional, PGRI telah turut memprakarsai pembentukan yang pertama Persatuan Buruh ASEAN, yaitu gabungan organisasi guru dan 10 negara anggota ASEAN. Yang kedua yaitu Pertemuan Guru Nusantara, yaitu kumpulan organisasi guru yang berbahasa Melayu di kawasan ASEAN. Dengan masuknya PGRI sebagai serikat pekerja, semakin menguatkan posisi PGRI karena PGRI memiliki anggota yang cukup besar, telah berpengalaman dalam perjuangan mengatasi berbagai permasalahan, mempunyai hubungan erat dengan banyak organisasi guru di luar negeri dan anggota Education International. Nah, selanjutnya sebagai organisasi serikat pekerja, pasti kan ada program-program yang dikhususkan oleh PGRI itu sendiri. Apa saja program tersebut? Pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan sekarang, maka program PGRI sebagai serikat pekerja tetap difokuskan pada bidang pendidikan. PGRI harus tetap turut memberikan sumbangan pemikirannya atau dengan menawarkan alternatif pemikiran yang baru pada bidang pendidikan. Nah, bila PGRI berhasil menyusun suatu konsep pendidikan, maka sebagai serikat pekerja harus berusaha memperjuangkan kepada pemerintah. Nah, adapun hasil yang telah dicapai oleh gugus pemikiran itu ada dua. Yang pertama itu bersama Universitas PGRI Yogyakarta telah berhasil disusun rancangan penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. Rancangan ini telah disampaikan PB PGRI kepada Mendiknas dan Komisi 6 DPR RI.
Yang kedua, bersama Universitas PGRI, Adibuana Surabaya, dan IKI PGRI Semarang telah berhasil disusun rancangan RUU Perlindungan Guru yang telah disampaikan kepada Mendiknas dan Komisi 6 DPR RI. Melalui program-program tersebut pasti ada dana yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana PGRI tersebut mengatur dana dalam serikat pekerja? Dalam dana yang memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja itu, yang pertama, PGRI harus berupaya agar semua iuran anggota dapat masuk, tidak hilang atau tersangkut pada seseorang. Yang kedua, PGRI harus memperjuangkan agar upaya pemasukan iuran anggota dilakukan dengan check off system. Yang ketiga, PGRI sebanyak mungkin mencari sumber dana lain di luar iuran anggota dalam rangka memperbesar keuangan organisasi. Yang keempat, pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangka mencari dana bagi organisasi. Yang kelima, para anggota harus terus disadarkan tanggung jawabnya dalam membayar iuran anggota sebagai kewajibannya. Selanjutnya itu mendirikan perusahaan yang dapat memperbesar keuangan organisasi PGRI. Yang terakhir, bantuan dan luar harus tidak mengikat sehingga organisasi dapat berjalan lancar dan bebas. Baik, selanjutnya apakah PGRI itu memberikan jaminan dan tunjangan sebagai anggotanya sebagai anggota dari serikat pekerja tersebut? Iya, ada 3 jaminan. Yang pertama itu jaminan sosial guru, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, dan yang ketiga tunjangan karena cacat. Nah, yang pertama jaminan sosial guru. Di jaminan sosial guru ini ada syarat-syarat umum jaminan sosial guru, yaitu yang pertama, semua guru tanpa memperhatikan jenis sekolah yang dilayaninya hendaklah menikmati perlindungan jaminan sosial yang sama. Yang kedua, jaminan kesehatan. Jaminan karena sakit hendaklah diberikan sepanjang setiap masa ketidakmampuan bekerja yang melibatkan penanggungan pendapatan. Terus yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja, guru hendaklah dilindungi terhadap akibat-akibat kecelakaan yang diderita bukan hanya selama mengajar di sekolah, akan tetapi juga sewaktu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah di luar pekarangan atau halaman sekolah. Yang terakhir, tunjangan karena cacat. Tunjangan karena cacat hendaklah dapat dibayarkan kepada guru-guru yang terpaksa tidak melanjutkan pengajaran karena ketidakmampuan fisik atau mental. Baik, lalu bagaimana pelaksanaan PGRI sebagai serikat pekerja itu sendiri? Pelaksanaan serikat pekerja itu sesuatu yang penting bagi PGRI. Oleh sebab itu perlu diadakan sosialisasi kepada seluruh anggota PGRI. Jumlah anggota PGRI itu kan sekitar 1,6 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok di tanah air ini. Maka sosialisasi tersebut membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama. Sosialisasi tentang serikat pekerja dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dilakukan pada tiap pertemuan PGRI, misalnya pada setiap konferensi, seminar, dan pelatihan PGRI. Yang kedua, memanfaatkan majalah PGRI, yaitu majalah Suara Guru yang diterbitkan oleh PB PGRI dan majalah PGRI lainnya yang diterbitkan di daerah lain. Yang ketiga, menerbitkan buletin khusus PGRI yang memuat berbagai aspek tentang serikat pekerja seperti itu. Baik, itu tadi adalah informasi mengenai hubungan PGRI dengan organisasi serikat pekerja. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga kepada Mbak Omsa dan Mbak Isnani yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan melakukan podcast bersama saya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.